Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian, semoga Allah muliakan. Kita masuki pertemuan yang ke-36 berkaitan hadis yang ke-26, setiap persendian wajib disedekahkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagian dari umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah utusan Allah semoga salawat serta salam tercurah pada beliau, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap persendian dari manusia wajib atasnya sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu fayadilu bainathnaini sadaqah, setiap persendian dari manusia wajib atasnya sedekah. Setiap hari terbitlah matahari, maka damaikanlah antara dua orang yang berselisih, itu juga bagian sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmilu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah, dan menolong orang laki-laki ke atas tunggangan kendaraannya hingga engkau mengangkatnya ke atas tunggangannya, atau engkau mengangkat ke atas tunggangannya barang bawaannya, itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah berjalan menuju sholat itu sedekah. Wa tumitu ada 'anil thariq shadaqah, dan menyingkirkan suatu rintangan dari jalan itu sedekah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Hadirin sekalian, semoga Allah muliakan. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang sering kita lupakan adalah sehat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia merugi, yaitu kesehatan dan waktu luang. Keduanya adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Dan di antara nikmat yang disebutkan dalam hadis ini adalah nikmat kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, fil insani thalathu mi'atin wa sittuna mafsilan fa'alaihi ayyatasaddaqa an kulli mafsili fi kulli yaumin bisadaqah. Setiap manusia memiliki 360 sendi, maka ia wajib bersedekah atas setiap sendi setiap hari. Maka setiap sendi yang tercipta merupakan kenikmatan bagi manusia. Jika ada satu saja sendi yang rusak, maka kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut setiap harinya, sehingga sendi tersebut memiliki pelumas yang memudahkan untuk bergerak. Oleh karenanya, jika kita merenungkan nikmat ini, maka kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dan semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Surat At-Takasur ayat 8. Karenanya kita harus belajar untuk mensyukuri kenikmatan yang sering kita lupakan. Di antaranya adalah nikmat sehat. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa wajib bagi kita untuk menyedekahkan setiap sendi yang ada dalam tubuh kita. Hal ini bukan berlaku hanya cuma satu kali, namun setiap hari. Sesungguhnya kita telah merasakan nikmat sendi-sendi yang telah Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung kembali sejak awal kita balik, maka sungguh banyak sekali yang harus kita sedekahkan atas setiap sendi kita. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat
At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang terindah, yang melebihi makhluk-makhluk yang lain. Semua ini dapat dilihat dari sisi bentuknya, keseimbangannya, penciptaan, gerakannya, dan yang lain. Maka sungguh aneh sebagian orang yang menggambarkan Tuhannya dengan perpaduan antara manusia dengan hewan. Apakah hal ini semakin indah? Tentu tidak. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling indah dan paling sempurna dari yang lainnya. Oleh karenanya ketika ada seorang Arab yang sangat memuji kecantikan istrinya, ia berkata, jika rembulan lebih indah darimu, maka engkau tertalak. Sang istri pun khawatir akan ucapan suaminya. Akhirnya suaminya bertanya kepada ulama, dan hasil jawabannya adalah istri tidak terkena talak. Ya, dengan dalil yang tadi kita sampaikan di surat At-Tin. Bahwasanya ayat tersebut menjelaskan bahwasanya manusia itu lebih indah daripada makhluk apapun. Ayat-ayat yang serupa juga sangat banyak. Dan di antaranya misalkan Allah berfirman di surat Al-Mulk. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Dan semua dalil yang kita bawakan menunjukkan bahwasanya semua nikmat ini patut kita syukuri. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dan ini menunjukkan bahwasanya patutlah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat itu ialah nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian, semoga Allah muliakan. Maka berikutnya kita akan membahas yang berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan di antaranya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan patut kita syukuri, ya, di antaranya adalah kesehatan. Ya, di antaranya adalah kesehatan. Dan ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasad aminan fi sirbihi indahu qurtu yaumi fa aka'annama khizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari tubuhnya sehat, merasa aman di rumahnya dan memiliki makan untuk satu harinya, maka seakan-akan telah dikumpulkan untuknya dunia beserta isinya. Maka berapa banyak orang terpedaya akan nikmat ini, ia menyangka dirinya akan senantiasa sehat. Ketika ia sakit, barulah ia sadar bahwasanya sehat itu sungguh berharga. Oleh karenanya ada ungkapan bahwasanya kesehatan adalah mahkota, tidak ada yang melihatnya kecuali orang yang sakit. Ya. Maka pembahasan kita pada selanjutnya adalah cara untuk bersedekah atas sendi yang banyak ini. Di antaranya adalah berhukum adil di antara dua orang yang bersengketa. Contoh pertama ini merupakan bentuk sedekah dalam pikiran. Jika ada dua orang yang bersengketa kepada kita, maka hendaknya kita berhukum dengan hukum yang adil. Jangan sampai kita zalim dalam berhukum, condong kepada salah satunya atau membuat satu permasalahan yang jelas kebenarannya menjadi sama. Dan kita lihat ya, sangat disayangkan saat ini banyak sekali ya para hakim
yang menerima sokokan, semakin banyak ia membela yang salah, maka ia akan semakin banyak menerima hartanya. Karena banyaknya orang yang menyokoknya. Wa'iyadzubillah, sungguh ia akan mendapatkan akibat di hari kiamat kelak. Yang kedua, membantu seseorang menaiki kendaraannya atau mengangkat barang ke atas kendaraannya. Ya, contoh ini mungkin kita bisa analogikan dengan membantu orang lain untuk naik kendaraan mobil. Ya, terlebih lagi orang tersebut sudah tua. Tentu ia akan kesulitan untuk menaiki kendaraan. Ya, begitu juga dengan membantu mengangkat barang ke atas kendaraannya termasuk sedekah. Ya, di zaman sekarang mungkin dengan membantu orang mengangkat barang atau pindahan misalkan itu juga bagian dari sedekah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kata-kata yang baik. Ya, ini merupakan dalil bahwasanya sedekah selain dengan pikiran ataupun tenaga itu juga bisa lewat kata-kata. Namun terkadang kita dapati sebagian orang sombong ketika bicara, cenderung meremehkan, gibah dan lain-lain. Yang akhirnya membuat orang lain tidak nyaman berbicara dengannya. Maka kita harus menjauhi hal-hal seperti ini. Karena ketika kita bisa menjauhinya dan kita bisa berkata-kata yang baik, maka kita akan melakukan sedekah. Yang keempat, langkah kaki menuju masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk sholat. Ya. Karena setiap langkah kaki menuju dan pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat ini dihitung sedekah. Ya, bayangkan setiap langkah kita mengangkat derajat kita dan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Sampai-sampai sebagian ulama menganjurkan untuk memendekkan langkah kakinya ketika menuju dan pulang dari masjid agar langkah kakinya semakin banyak. Namun ini pendapat yang banyak dikritik oleh para ulama. Ya. Dan contoh jenis ini merupakan adalah sedekah dari jenis gerakan. Ya, jenis gerakan kaki kita. Yang kelima, menghilangkan gangguan di jalan. Ketika kita melihat ada gangguan lalu kita singkirkan, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala. Lalu kemudian, hadirin sekalian semoga Allah muliakan, macam-macam wujud syukur. Ya, penting kita ketahui ya, syukur itu ada bermacam-macam. Yang pertama dalam hati. Ya, mengakui bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu dapat menghilangkan ujub. Jangan sampai seseorang merasa pintar, jago, dan semisalnya sehingga ia berhak mendapatkan kenikmatan itu. Ini semua adalah tidak benar ya. Sesungguhnya semua kenikmatan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan lisan. Caranya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Ya, karena Allah suka jika dirinya dipuji. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Innallaha la yardha 'alal 'abdi ayyakulal aklata fayahmadu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridho terhadap hamba jika memakan sesuatu makanan dan meminum suatu minuman lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana disebutkan di dalam buku tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji Nabi Nuh karena ia adalah hamba yang pandai bersyukur. Di antaranya adalah karena ia selalu pandai memuji Allah di setiap keadaan. Ya, di setiap keadaan. Dan hadirin sekalian, di antara bentuk syirik kecil itu juga bisa dengan menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah. Contoh misalkan perkataan seseorang, ya, kalau bukan karena dokter ini saya tidak akan sembuh. Nah, ini perkataan yang tidak boleh diucapkan. Ya, seharusnya berkata karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan saya sembuh. Ya. Karena memang benar dokter itu menjadi wasilah ya mendapatkan kesembuhan atau jalan untuk mendapatkan kesembuhan. Akan tetapi yang memberikan kemampuan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapati di dunia ini berapa banyak dokter yang tidak bisa memberikan kesembuhan. Ya, jangankan orang lain, untuk dirinya sendiri juga tidak bisa. Ya, ini merupakan contoh ya beradab kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan berkata semua nikmat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dengan perbuatan, Bapak Ibu sekalian. Dengan perbuatan ini sangat banyak, seperti banyak ibadah. Ya, kita melakukan banyak ibadah karena bukti nyata kita bersyukur adalah dengan menjadi hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga, tidak menggunakan nikmat untuk maksiat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini adalah bentuk-bentuk ya wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan hadis-hadis Arba'in An-Nawawi, terkhusus pada hadis yang ke-26. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.